Bab 981. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Dari langit ke bumi, Su Ling melangkah ke alam setengah dewa dan sangat kuat. Ketika matanya tertuju pada dua pemimpin agama itu, kedua pemimpin agama itu gemetar, seperti disiram air dingin ke tubuh mereka, dan seluruh tubuhnya menyeramkan dan gemetar. Pemimpin Sekte Tianjian dan pemimpin Sekte Xinghuo, keduanya telah mencapai alam dewa virtual, yang luar biasa. Meski begitu, mereka tetap tahu bahwa meskipun mereka bekerja sama, mereka mungkin bukan lawan Su Ling. Sekarang, satu-satunya cara bagi mereka untuk melarikan diri adalah dengan mengandalkan harta karun itu. Mereka segera saling memandang. Dari mata masing-masing, mereka melihat ketakutan, kepanikan, dan sentuhan kekejaman yang tak tergoyahkan. Perang. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi segera berteriak. Pada saat berikutnya, semangat perang yang ganas dan mendominasi terbakar liar dari pemimpin Sekte Tianjian, dan ruang di sekitarnya terus-menerus bergetar, seolah-olah akan runtuh. Su Ling menatap pemimpin Sekte Tianjian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menguraikan seringai penghinaan di sudut mulutnya. Jika sebelumnya, Su Ling mungkin takut pada pemimpin Sekte Pedang Surgawi, tetapi dia telah diciptakan oleh langit dan bumi. Su Ling mencapai alam setengah dewa, yang jauh lebih baik daripada pemimpin Sekte Pedang Surgawi. Tentu saja, dia tidak takut. Tidak perlu dikatakan, jalan seni bela diri dan Taoisme Su Ling awalnya adalah jalan para dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno. Dia juga mengintegrasikan langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Kekuatan fisik seluruh orang telah lama mencapai tingkat yang tak tertandingi. Jika kamu tidak melawan kami, kamu pasti akan kalah dalam perang ini. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Melihat bahwa pemimpin Sekte Tianjian menggunakan cara yang tak terkalahkan, dia menjerit dalam-dalam dan langsung menyerang pemimpin Sekte Tianjian. Boom! Saat ini, Su Ling seperti master yang sama. Pada saat membunuh, bumi yang retak-retak lagi. Dia datang ke pemimpin Sekte Tianjian dalam sekejap. Jiulong Aoshen Formula. Boom! Boom! Sidik jari Su Ling terus berubah, satu demi satu. Sejak saat mereka diledakkan, mereka langsung berevolusi menjadi naga emas. Begitu dia bergerak, dia menunjukkan dharma tertingginya yang kuat. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi tampak ketakutan dan membungkus semangat juangnya yang arogan di sekelilingnya. Dia segera mengeluarkan harta karun itu dari tangannya. Harta karun itu adalah bilah tipis dan pendek, yang luar biasa. Seluruh bilahnya diukir dengan garis-garis padat dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Itu cukup untuk menghancurkanmu. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi berteriak dengan marah. Saat berikutnya, pemimpin Sekte Pedang Surgawi memegang pisau tipis dan pendek itu dan menusuk Su Ling dengan ganas. Su Ling menatap tajam ke arah pisau itu. Dia memiliki sifat langit dan bumi. Sekilas, dia melihat dengan jelas betapa kuatnya pisau itu. Aku memiliki sifat langit dan bumi. Sungguh luar biasa bisa membunuhku dengan pisau. Su Ling berkata dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan membalikkan telapak tangannya. Raungan naga seperti guntur meledak dan menghantam tubuh pemimpin Sekte Pedang Surgawi. Pada saat yang sama, pemimpin Sekte Pedang Surgawi, yang menggunakan harta karun paling kuat, menusukkan pisau tipis pendek di tangannya langsung ke naga itu. Mendengar suara keras, jejak telapak tangan Su Ling yang terus-menerus runtuh dalam sekejap. Mati, mata pemimpin Sekte Pedang Surgawi suram. Dalam situasi ini, jika dia tidak bisa membunuh Su Ling, dia harus mati. Dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam pisau tipis dan pendek itu, yang penuh dengan cahaya waktu, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu langsung menembus langit. Kemudian dia menusukkan pisau itu ke telapak tangan Su Ling. Tubuh Su Ling tidak lain hanyalah daging dan darah, dan bilah di tangannya adalah harta karun yang sesungguhnya. Sangat mudah untuk menusuk tubuh Su Ling. Dan, pada jarak sedekat itu, Su Ling tidak dapat menghindarinya. Bahkan jika Su Ling tidak mati, dia akan terluka. Namun, ketika pemimpin Sekte Pedang Surgawi menusukkan bilah tajam itu ke telapak tangan Su Ling, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Su Ling tidak dapat menghindarinya, tetapi tampaknya Su Ling tidak ingin menghindar sama sekali sejak awal, tetapi langsung mengambil pedang itu. Bilah tajam itu menusuk telapak tangan Su Ling dengan keras. Tapi, bilah itu langsung patah dengan keras. Itu tidak dapat menembus telapak tangan Su Ling sama sekali.
Wajah pemimpin Sekte Pedang Surgawi berubah drastis, dan wajahnya terkejut. Tidak mungkin, pemimpin Sekte Tianjian terkejut. Bilah tipis pendek itu adalah harta karun yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin itu tidak menembus daging dan darah Suling? Pemimpin Sekte Tianjian menatap dan tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Dia ketakutan dan dengan cepat memberi jalan ke belakang. Tapi Suling, bagaimana kau bisa memberi pemimpin Sekte Tianjian kesempatan lagi? Sebelum pemimpin Sekte Pedang Surgawi mundur, Suling langsung memukulnya dengan tinjunya, yang seperti pelangi. Tinju itu mengandung kekuatan yang sangat kuat dan mengenai dadanya. Meskipun pemimpin Sekte Tianjian cepat, dia jauh di belakang Suling. Bagaimanapun, kultivasi alam Suling jauh di atas pemimpin Sekte Pedang Surgawi. Suling memukul dada pemimpin Sekte Tianjian dengan tinjunya. Setelah mendengar suara keras, pemimpin Sekte Tianjian terlempar lebih dari 10 meter, jatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan darah ke mulutnya, dan wajahnya langsung pucat. Pemimpin Sekte Spark menyaksikan bahwa pemimpin Sekte Pedang Surgawi mengalami kerusakan berat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Pedang yang digunakan oleh pemimpin Sekte Pedang Surgawi memang merupakan harta karun yang kuat, tetapi bahkan telapak tangan Suling tidak dapat menembusnya, yang cukup untuk memastikan tingkat kekuatan fisik Suling. Aku tidak menyangka bahwa hanya melalui ujian tangga iblis abadi, dia mendapatkan keberuntungan dari bidang Tao iblis abadi. Dia tidak hanya mencapai kekuatan alam setengah dewa, tetapi juga mencapai situasi yang tak terbayangkan bahkan dengan kekuatan fisiknya. Meskipun harta karun itu bukan harta karun bijak, kekuatannya tidak dapat diremehkan, Juran bahkan tidak dapat menghancurkan tubuh fisiknya. Pemimpin Sekte Spark terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, pemimpin Spark tidak akan mempercayainya. Suling baru saja mendapat kesempatan besar di neraka dan menjadi sangat kuat. Dunia telah datang. Semakin banyak kesempatan telah datang ke dunia seni bela diri ini. Semakin banyak orang kuat bangun dari tidur lelap mereka untuk bersaing memperebutkan kesempatan besar. Selama mereka beruntung, akan tak terkira untuk meningkatkan seni bela diri mereka. Sama seperti Suling saat ini, dia baru saja mendapat kesempatan di neraka. Dia mencapai keadaan seperti itu dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di masa depan, jika Anda mendapatkan kesempatan yang lebih besar, bukankah itu berarti Anda dapat memengaruhi alam yang lebih kuat? Setelah memikirkan hal ini, pemimpin Sekte Percikan tidak dapat menahan napas dalam-dalam, dan beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya. Dia sangat bertekad dan tidak ingin mati di sini. Tidak mudah untuk menunggu dunia yang makmur. Selama Anda mendapatkan satu atau dua kesempatan, Anda dapat memengaruhi supremasi, bahkan melangkah ke yang tertinggi dan mencapai keabadian. Bagaimana pemimpin Sekte Percikan bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Berapa banyak orang kuat yang tak terkalahkan pernah jatuh karena kurangnya kesempatan, atau tidur di makam kuno? Dia adalah pemimpin Sekte Percikan. Dibandingkan dengan mereka yang tak terkalahkan dan kuat, dia tidak beruntung. Setidaknya dia tidak kehabisan waktu. Di era ini, ada peluang besar. Kita hanya melihat kreasi kita sendiri dan apakah kita bisa mendapatkan peluang. Ini setidaknya merupakan kesempatan bagi pemimpin Sekte Percikan untuk menjadi yang terkuat. Tapi sekarang, setelah dikalahkan oleh Suling, kesempatannya akan hilang. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan seperti itu ketika aku menunggu dunia yang makmur? Sekarang, dunia yang makmur telah tiba, dan para leluhur dari agama suci Percikan pasti telah pulih. Selama mereka dapat menyeret para leluhur untuk menyelamatkanku, aku akan dapat berhasil bertemu dengan Jedi. Mata pemimpin Sekte Percikan itu tegas dan cerah, dan berkata dengan sangat serius. Suling menabrak pemimpin Sekte Tianjian dengan agresif. Adegan ini jelas bagi semua orang. Setelah pemimpin Sekte Spark bertekad untuk melarikan diri, dia langsung marah dan menyerang Suling. Ya, pemimpin Sekte Spark telah mengambil keputusan. Dia harus melarikan diri dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar dalam hidup ini. Dia ingin menjadi tak terkalahkan. Matanya tajam, dan dia menggunakan sihir Sekte Suci Spark untuk menyalakan api padang rumput. Dalam sekejap, api panas menyapu tubuh pemimpin Sekte Spark dan melilit pemimpin Sekte Spark. Hehe, ayo. Begitu Suling mundur dari pemimpin Sekte Tianjian, pemimpin Sekte Spark menyerangnya, yang membuatnya tertawa beberapa kali. Dia selalu berharap kedua pemimpin itu bergandengan tangan.
Hanya dengan cara ini kita bisa menguji kekuatannya saat ini. Saya khawatir hanya Suling yang berani berlatih dengan orang kuat di tingkat pemimpin sekte. Lagi pula, jika Anda ceroboh, Anda bisa terbunuh. Anda tidak bisa menghina pemimpin yang kuat. Metode harta karun dari Sekte Suci Spark benar-benar luar biasa. Aku khawatir itu cukup untuk membakar segalanya. Ya, bagaimanapun, metode harta karun tingkat ini diwariskan oleh para bijak. Itu adalah metode harta karun sejati dari para bijak. Dikombinasikan dengan kekuatan pemimpin Sekte Spark, itu tak terkalahkan. Semua orang terkejut melihat bahwa Sekte Spark mengambil inisiatif untuk melawan Suling dengan metode harta karun tertinggi. Bagaimanapun, Sekte Suci Spark telah diwariskan selama ribuan tahun. Itu adalah agama yang benar-benar hebat dengan fondasi yang sangat dalam. Itu pasti tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Namun, yang mengejutkan semua orang, Suling juga melepaskan api ketika dia melihat metode rahasia atribut api seperti Sekte Spark mengambil inisiatif untuk memulai kebakaran padang rumput. Namun, api yang digunakan oleh Suling adalah api abadi dari neraka, api penyucian dan api dunia bawah. Api itu melawan api. Aku ingin melihat bagaimana apimu dapat menandingi api dunia bawah api penyucianku. Suling berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, api hitam menyapu tubuh Suling dan membungkus Suling sepenuhnya. Suling mengepalkan tinjunya dan langsung berteriak. Boom, boom, Suling melesat sangat cepat. Sebuah pukulan tinju, diikuti oleh pukulan tinju lainnya, langsung menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping. Selain itu, ada api hitam yang melilit segel tinju Suling, yang membuat segel tinju Suling semakin kuat. Alis pemimpin sekte percikan itu bergetar dan matanya menjadi dingin. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api, dan kekuatannya tampaknya telah mencapai puncak alam roh virtual. Ini adalah puncaknya, dan keterampilannya dalam menyalakan api padang rumput juga telah berkembang ke puncaknya. Dia yakin akan bisa melawan Suling. Hancurkan dia untukku. Melihat jejak tinju itu, pemimpin sekte percikan mengeluarkan raungan sedih. Ketika jejak telapak tangan itu terbalik, dia mencubit jejak tinju itu dan menghantamkannya ke Suling. Pemimpin sekte percikan telah diwarisi oleh para bijak dan bijak. Semua jejak tinju yang dihancurkan memiliki jalinan api, dan semuanya meledak bersama dengan jejak tinju yang dihancurkan oleh Suling. Bang-bang, serangkaian ledakan terdengar satu demi satu. Jejak tinju merah api menghantam jejak tinju hitam pernis. Jejak tinju merah api itu ditelan dan ditenggelamkan oleh jejak tinju hitam pernis dalam sekejap. Tidak diragukan lagi bahwa segel tinju Suling yang dibuat oleh api neraka api penyucian jauh lebih kuat daripada pemimpin sekte percikan. Apa yang bisa kita lakukan jika sekte percikan menampilkan metode Sage? Alamnya tidak sebaik Suling. Api yang dipadatkan melalui metode harta karun bijak tidak sebaik api neraka. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Suling? Jejak tinju gila Suling menghancurkan pemimpin sekte percikan sejauh puluhan meter. Setelah ledakan keras, pemimpin sekte percikan itu terbanting ke tanah. Sepotong tanah itu runtuh dan terbelah dalam sekejap, dengan retakan seperti sarang laba-laba. Pada saat ini, pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte percikan, kedua pemimpin itu, semuanya dikalahkan oleh Suling. Mata Suling dingin. Dia menatap kedua pemimpin agama itu dengan dingin dan berkata dengan lemah, rasa terima kasih dan dendamku terhadap orang suci Tianjian dan orang suci percikan harus diakhiri. Pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte Xinghuo keduanya lebih rendah dari yang kuat. Mereka berdua termasuk dalam seni bela diri alam dewa virtual dan masih setingkat pemimpin, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Suling akan menjadi begitu kuat, dan semua ini hanya karena mereka mendapatkan kesempatan besar dari bidang Tao Iblis Abadi. Dunia telah datang, kesempatan yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke dunia seni bela diri ini. Jika Anda bisa mendapatkan satu atau dua dari mereka, dapatkah Anda menjadi sekuat Suling? Pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte percikan jatuh ke tanah dan saling memandang. Sudut mulut mereka penuh dengan darah, dan wajah mereka tampak sangat jelek. Apakah kau benar-benar akan mati di sini? Pemimpin sekte pedang surgawi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kental. Aku tidak tahu, tetapi dunia kemakmuran telah datang. Jika leluhur kita benar-benar pulih, mereka akan datang untuk menyelamatkan kita. Pemimpin sekte percikan tampak bermartabat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Di bawah dunia yang banyak, ketika kesempatan datang, siapa yang tidak ingin mendapatkan satu atau dua?
Jika kita ingin bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar, kita harus menggunakan kekuatan leluhur kita. Kau tahu, kekuatan leluhur lama hampir merupakan semua detail agama kota. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, itu tidak harus digunakan. Rasa terima kasih dan dendam, benar dan salah, akan menjadi kosong dengan pedang ini. Kata suling acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, tangan kanan suling mencengkeram kekosongan, diikuti oleh pedang panjang yang tajam dan tak terbatas, yang muncul di telapak tangan suling. Potong, mata suling dingin dan berkata dengan suara dingin. Kiang, pedang yang jernih tiba-tiba terdengar. Pedang tajam di telapak tangan suling adalah pedang Tianhuang. Tidak diragukan lagi, tangan kanannya bergetar lembut, dan pedang panjang di tangannya memotong dengan ganas ke dalam kekosongan. Kemudian, jelas bahwa pedang yang tajam dan tak terbatas, di sepanjang telapak tangan suling, langsung memotong ruang dan meledak. Pedang tajam itu memotong pemimpin sekte pedang surgawi dan pemimpin sekte percikan. Kedua pemimpin yang kuat itu tiba-tiba teringat bahwa suling adalah seorang kultivator pedang dalam analisis terakhir. Dengan kata lain, teknik pedang suling adalah yang paling luar biasa. Pada saat ini, suling menggunakan ilmu pedang untuk membunuh mereka secara langsung. Melihat ledakan pedang itu, pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte percikan tidak bisa menahan gemetar. Tanpa sadar, mereka menutup mata mereka. Kekuatan pedang ini menembus langit dan tak terkalahkan. Hanya dengan kondisi fisik mereka saat ini, mereka sama sekali tidak dapat menahannya. Banyak seniman bela diri yang hadir bersikap acuh tak acuh. Suling hanya mengalami sedikit pengalaman di neraka dan mencapai tingkat melampaui yang kuat di tingkat pemimpin sekte. Setelah Suling meninggalkan neraka, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat dibandingkan dengan Suling, terutama di antara generasi muda. Jika Suling membunuh kedua pemimpin itu, dia akan benar-benar menyinggung kedua orang suci itu. Selanjutnya, mungkin akan ada permainan yang bagus. Meskipun Suling kuat, masih sedikit aneh jika dia ingin bersaing dengan dua orang suci agung sendirian. Orang-orang di sekitar seni bela diri berdebat dengan sengit. Pedang itu menebas sepanjang kehampaan dan jatuh di atas kepala kedua pemimpin agama itu. Di bawah pedang ini, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Tapi, tepat saat pedang itu akan dipotong, kedua lelaki tua yang membusuk itu datang ke neraka dan mendatangi kedua pemimpin itu seolah-olah mereka telah keluar dari kehampaan. Ziz, pedang itu terpotong dan jatuh di tubuh kedua lelaki tua yang layu itu, tetapi lelaki tua yang layu itu mengguncang pedang Suling kembali dengan lambaian. Kerumunan itu tercengang dan gemetar. Dari mana lelaki tua itu datang? Yang pertama bereaksi adalah pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte Spark. Mereka tercengang. Mereka menatap kedua lelaki tua yang sudah mati di depan mereka dengan ekspresi terkejut di wajah mereka dan berkata dengan heran, "Pemimpin sekte tua, mengapa kamu datang tiba-tiba? Apakah anak muda yang tak terkalahkan sudah muncul?" Sungguh menjanjikan untuk menekan pemimpin yang kuat di usia muda. Untuk pertanyaan kedua pemimpin, lelaki tua dekaden itu, mengenakan jubah abu-abu kecoklatan, memiliki temperamen yang berdebu. Dia seperti peri tulang bangau. Lengannya sangat kurus, seolah-olah dia bisa melihat tulang. Saat ini, matanya dalam, dan dia dengan dingin menatap Suling yang memegang pedang Tianhuang. Lelaki tua dekaden lainnya, mengenakan jubah hitam, diukir dengan awan yang terbakar di jubahnya. Wajahnya sangat bermartabat dan serius, dan dia juga menatap Suling. Pada saat ini, Suling terkunci oleh mata dua lelaki tua yang sudah mati pada saat yang sama, yang membuat Suling gemetar. Ya, meskipun Suling telah mencapai keadaan setengah dewa, dia masih merasa menyeramkan dan gugup menghadapi tatapan kedua orang tua itu. Mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua yang sudah mati itu, mata Suling tajam dan suram. Dia menatap dingin lelaki tua itu dengan jubah abu-abu kecoklatan. Nada suaranya dingin dan berkata samar-samar, tidak seorang pun tahu apakah dia adalah pria yang tak terkalahkan dari generasi muda. Tidak seorang pun tahu apakah dia memiliki masa depan yang cerah. Tetapi kalian berdua, apakah kalian yakin ingin menghentikanku membunuh mereka? Haha, dua lelaki tua yang layu, secara kebetulan, mencibir dengan nada menghina. Lelaki tua berjubah kelabu, dengan mata dingin dan postur tubuh yang tinggi, sangat bangga. Dia menjadi dingin di bagian bawah matanya dan tidak bisa menahan tawa. "Mengapa kamu begitu pemarah? Niat kami bukan untuk menghentikanmu membunuh mereka.
Lelaki tua berjubah kelabu itu berkata dengan sangat serius. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan terkejut. Tetapi saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu mencibir beberapa kali, dan suaranya sangat dingin, tidakkah kamu bertanya-tanya untuk apa kami datang? Membunuhku. Untuk sesaat, Su Ling bereaksi. Jadi kamu tidak bodoh. Lelaki tua berjubah kelabu itu menyipitkan matanya. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Su Ling mengerutkan kening dengan mata yang tajam. Sebelum kalian mulai, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku adalah pemimpin Sekte Ketiadaan, dari Sekte Pedang Surgawi, pernah menjadi penguasa Sekte Pedang Surgawi, dan pemimpin Sekte Pedang Surgawi terakhir. Ekspresi wajah lelaki tua berjubah kelabu itu jauh lebih santai, menunjukkan kebaikan dan kebaikan. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, aku adalah pemimpin Sekte Lingtian, dari Sekte Percikan. Dulu aku adalah penguasa Sekte Percikan dan pemimpin Sekte Percikan terakhir. Kedua lelaki tua itu sangat tenang. Bagi mereka, Su Ling hanyalah anak yang naif. Mereka tidak memperhatikan Su Ling sejak awal. Meskipun dikatakan bahwa Su Ling menekan dua pemimpin kuat itu dengan kekuatan hegemonik. Tapi lalu kenapa? Bagaimanapun, Su Ling masih terlalu muda. Kultivasi alam hanyalah puncak dari alam semi-dewa. Meskipun hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati, Anda harus memahami bahwa apa yang disebut jarak satu langkah di sini tidak dapat diatasi oleh banyak seniman bela diri yang sangat miskin sepanjang hidup mereka. Akibatnya, kedua lelaki tua yang dekaden itu sangat percaya diri. Mereka bergandengan tangan untuk menekan Su Ling. Itu tidak sulit. Su Ling mendengarkan dengan saksama perkenalan diri kedua tetua dekaden itu. Sebagai seorang pemuda yang menghormati yang tua dan mencintai yang muda, Su Ling tahu sopan santun yang paling mendasar. Oleh karena itu, ketika kedua tetua itu memperkenalkan diri, Su Ling mendengarkan dengan saksama dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan kata lain, Su Ling tidak bermaksud mengatakan apapun sama sekali. Karena kedua tetua itu masing-masing berasal dari Tianjian dan Xinghuo, Su Ling lebih yakin dengan niat mereka. Atau membunuh mereka, atau dibunuh oleh mereka. Apakah ini yang tua dan yang muda bersama-sama? Meskipun Su Ling takut, dia tidak takut dan tidak akan mundur. Dia menatap dingin ke arah pemimpin nihilis dan pemimpin Lingtian dan berkata samar. Ya, generasi muda akan dikalahkan olehmu. Jika kita tidak melakukannya lagi, kita tidak akan punya kesempatan. Pemimpin Sekte Ketiadaan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan emosi, namun, jika kamu bersedia mematuhi Sekte Pedang Surgawiku, aku bisa mengangkat tanganmu dan menyelamatkanmu dari kematian. Hehe, Su Ling, jika kamu ingin menjadi bagian dari Sekte Percikanku, kamu bisa menghindari kematian. Pemimpin Sekte Lingtian juga tersenyum beberapa kali dan berkata samar. Tidak diragukan lagi, kinerja Su Ling jelas bagi semua orang. Hanya dalam satu hari, ada dua penglihatan langit dan bumi, yang satu disebabkan oleh Su Ling. Ini juga alasan mengapa kedua pemimpin lama sangat mementingkan Su Ling. Bagaimanapun, seniman bela diri yang dapat menyebabkan penglihatan langit dan bumi luar biasa, dan prestasi masa depan mereka tidak terhitung, dan bahkan memiliki kesempatan untuk memengaruhi orang bijak. Dengan datangnya dunia yang makmur, jika Anda bisa mendapatkan seorang jenius seni bela diri yang dapat menyebabkan fenomena langit dan bumi, itu tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan kekuatan. Keseluruhan, dapat dikatakan bahwa bagi kekuatan sektarian dengan latar belakang yang kaya, apakah mereka dapat berdiri di dunia yang makmur di masa depan tergantung pada apakah mereka memiliki bakat seni bela diri teratas, orang kuat seni bela diri terkuat dan latar belakang agama kota. Seni bela diri yang kuat dan agama kota, apakah itu Santo Percikan atau Santo Pedang Surgawi, telah diwarisi selama ribuan tahun. Secara alami, tidak ada kekurangan keduanya. Namun, tidak ada yang namanya seni bela diri, jenius, dan bintang yang sedang naik daun. Bahkan putra yang terpilih, jika dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, memang berbakat dan berbakat dalam seni bela diri, tetapi jika dibandingkan dengan Su Ling, itu akan menjadi biasa-biasa saja. Bahkan jika dibandingkan dengan Du Guiyang dan Leng Binghan, putra yang dipilih oleh kedua orang suci itu akan rentan. Dalam hal ini, kedua agama suci utama tersebut tidak memiliki penerus di masa depan. Bakat seni bela diri generasi muda terlalu sedikit. Dunia telah datang, mereka tidak memiliki daya saing dan mudah dikalahkan. Dengan kata lain, kedua agama suci tersebut secara bertahap akan menurun seiring berjalannya waktu. Hingga suatu hari,
kedua agama suci tersebut benar-benar berkurang. Sebagai mantan pemimpin, baik pemimpin nihilistik maupun pemimpin spiritual tidak ingin melihat gereja suci mengalami penurunan. Untuk tujuan ini, mereka tidak ragu untuk mengambil tindakan, terlepas dari dampak serius dari berlalunya waktu pada mereka, tetapi juga harus dilahirkan secara paksa, membunuh jenius seni bela diri saat ini, dan mengikuti banyak seniman bela diri muda untuk bersaing memperebutkan peluang. Su Ling adalah yang terbaik dari generasi muda. Meskipun dia berasal dari wilayah dewa yang ditinggalkan, reputasinya telah mengejutkan seluruh tingkat bawah. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat dibandingkan dengan Su Ling. Oleh karena itu, begitu mereka lahir, pemimpin kehampaan dan Ling Tian memutuskan untuk menggunakan pedang Su Ling untuk mengintimidasi para talenta seni bela diri papan atas di era tersebut. Siapa yang membuat Su Ling terkenal? Selama Su Ling terbunuh, para talenta seni bela diri yang tidak sebaik Su Ling tidak akan berani bersikap sombong dan merajalela, dan tidak akan berani menyinggung kedua agama suci tersebut. Bagaimana, Su Ling? Bagaimana menurutmu? Patuhi atau mati? Pemimpin nihilisme itu menyipitkan matanya, dan beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya. Dia sudah sangat tua. Jika dia berada dalam situasi ini sekarang, dia paling lama bisa hidup beberapa tahun lagi. Jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan kesempatan besar di dunia, dia mungkin bisa hidup selama beberapa dekade lagi. Oleh karena itu, dia berharap dapat berbuat lebih banyak untuk agama suci Tianjian sebelum dia meninggal. Akan ada orang yang mati, tetapi itu pasti bukan aku. Tidak seorang pun dapat menghentikan orang yang ingin aku bunuh. Jika tidak, tidak akan ada amnesti. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, menatap pemimpin kehampaan itu dengan marah, dan berteriak dingin. Saat berikutnya, dengarkan saja suara kiang yang tajam dan suara pedang yang jelas. Teknik pedang Su Ling sudah jelas bagi semua orang. Benar-benar hebat. Sebelumnya, dia memaksa untuk menghancurkan dua pemimpin kuat itu dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dikatakan bahwa kedua pemimpin itu hanya kuat di alam dewa virtual, melihat seluruh level bawah, sebelum banyak leluhur yang telah tertidur selama bertahun-tahun terbangun, yang kuat di alam dewa virtual tampaknya menjadi yang terkuat di atas. Su Ling dapat menghancurkan dua musuh dengan satu, yang cukup untuk membuktikan kekuatan Su Ling. Namun meskipun begitu, di mata banyak seniman bela diri di sekitar, Su Ling masih tak terkalahkan oleh dua tetua dekaden itu. Karena kedua tetua dekaden itu adalah pemimpin kehampaan dan pemimpin Ling Tian. Mengenai nama kehampaan dan Ling Tian, banyak seniman bela diri yang hadir telah mendengarnya seperti guntur. Bagaimanapun, sejak beberapa dekade yang lalu, mereka telah menekan sekelompok bakat seni bela diri top pada waktu itu, yang sama sekali tak tertandingi di dunia. Jika mereka tidak dapat menahan pemborosan waktu, bagaimana mereka bisa tidur di dunia? Sekarang, dengan datangnya kemakmuran, mereka memilih untuk bangun. Bahkan jika berlalunya waktu akan mempercepat kematian mereka, mereka wajib membuat keputusan ini. Begitu dia lahir, dia ingin menekan Su Ling dan menegakkan keagungannya. Su Ling ingin menggunakan teknik pedang untuk menekan dua pemimpin agama terakhir yang telah hidup selama 100 tahun. Dia juga jenius seni bela diri terhebat di dunia. Seberapa mudahkah itu? Meskipun Su Ling kuat, perang ini tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur dan mencari kematiannya sendiri. Ya, baik pemimpin nihilistik maupun pemimpin Ling Tian dulunya kuat. Meskipun Su Ling adalah seorang jenius seni bela diri di dunia, dia terlalu muda dan kurang pengalaman bertarung. Meskipun kultivasi alamnya hampir sama dengan kedua pemimpin itu, detail komprehensifnya masih jauh dari cukup. Banyak master seni bela diri semuanya menatap Su Ling, nihilitas dan Ling Tian dengan ekspresi ngeri. Seluruh tubuh Su Ling diselimuti cahaya kemasan. Tubuhnya menyatu dengan sifat langit dan bumi. Pedang Tianhuang di tangannya terus bergetar, dan tulang-tulangnya juga mekar. Garis-garis susunan yang jelas terukir di tulang-tulangnya. Pada saat itu, mereka mulai merembes dari tulang dan melilit tubuh pedang Tianhuang. Benar-benar percaya diri untuk bertarung satu lawan dua. Namun, seniman bela diri yang berdiri di depanmu bukanlah semut bela diri itu. Melihat Su Ling menarik pedangnya, pemimpin kehampaan itu tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Kemudian, dia melihat kejutan tiba-tiba di telapak tangan kanannya, dan gas misterius di lautan Qi meledak dan mengembun di telapak tangannya. Pemimpin Sekte Ling Tian menggunakan cara yang sama seperti pemimpin Sekte Ketiadaan.
Keduanya benar-benar tak terkalahkan seumur hidup. Saat ini, menghadapi Suling, mereka secara alami bersikap santai. Datanglah ke medan perang. Mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara ledakan yang jelas. Pedang tajam dan tak terbatas itu menusuk keluar dan bergegas menuju pemimpin nihilisme. Ukurlah kekuatan seseorang secara berlebihan. Pemimpin ketiadaan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, pemimpin nihilisme dengan marah menembak, dan sejumlah besar ki misterius mengembun di telapak tangannya. Dia langsung menepuk pedang panjang yang ditusuk oleh Suling. Boom! Jejak telapak tangan pemimpin nihilisme yang mendominasi jatuh ke tubuh pedang Tianhuang. Kekuatan kedua orang itu hancur berkeping-keping, dan ruang di sekitarnya berdengung, dan mengeluarkan suara gemetar yang tumpul. Ruang itu seperti distorsi dan berubah bentuk dengan keras. Hancurkan untukku. Kekuatan pemimpin nihilisme begitu sombong sehingga dia membalikkan telapak tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia membuat suara tepuk tangan yang dalam di mulutnya dan langsung memukul tinju itu. Suling mengerutkan kening dan tampak sangat berwibawa. Dia membalikkan pedang panjangnya. Dia hanya mendengar suara, bang, yang keras, dan segel tinju pemimpin nihilistik itu jatuh ke pedang itu. Hari itu, pedang tandus itu tiba-tiba bengkok seolah-olah akan patah. Pada saat ini, mata Suling menjadi dingin, dan suaranya berkata dengan acuh tak acuh, Purgatory Kirin. Pedang panjang, di tangannya bengkok. Dalam sekejap, Suling bereaksi dan mengikuti dengan saksama. Sebuah kirin api besar muncul di belakang tubuh Suling. Api hitam itu menyapu dan menyatu dengan unikorn api itu. Raungan, unikorn api itu langsung menghitam dan berubah menjadi unikorn hitam yang dicat. Seekor binatang buas mendesis di mulutnya, dan energi yang semakin kuat mengembun di tubuh unikorn itu. Ini adalah metode harta karun binatang buas kuno. Sekilas, pemimpin kehampaan itu melihat cara Suling. Metode harta karun ini seharusnya sangat misterius. Bagaimana mungkin Suling memiliki metode rahasia yang begitu kuat? Pemimpin sekte ketiadaan gemetar dan matanya suram. Dia menatap unikorn hitam yang dicat. Dia tahu bahwa metode harta karun binatang purba terintegrasi dengan binatang purba. Satu-satunya cara bagi seorang pejuang untuk mendapatkan metode harta karun binatang purba adalah dengan memburu dan membunuh binatang purba, mendapatkan tulangnya, dan memahami misteri tulangnya. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan metode harta karun binatang purba. Suling memiliki harta karun seperti itu, yang mengejutkan pemimpin ketiadaan. Meskipun hatinya terkejut, pemimpin nihilisme itu menjadi tenang dan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Bagaimanapun, dia tidak termasuk dalam era seperti itu, dan ada banyak sekali ahli bela diri yang kuat yang pernah dia lihat. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa takut dengan metode harta karun binatang purba milik Suling? Kamu memiliki metode harta karun binatang purba. Aku memiliki tulang yang gelap. Aku masih bisa menekanmu. Pemimpin kehampaan itu berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, tubuh pemimpin nihilisme itu meledak, dan udara gelap di tubuhnya meledak keluar. Segel hari anjing dengan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di belakang tubuh pemimpin nihilisme itu. Segel hari anjing itu sangat besar. Itu tampak seperti gunung setinggi 1000 meter. Itu sombong dan ketat. Orang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Pada saat ini, segel hari anjing itu diselimuti di belakang tubuh pemimpin kehampaan dan dengan kuat melindungi pemimpin kehampaan itu. Sebaliknya, di belakang tubuh Suling, ada unikorn hitam besar yang mengambang. Unikorn itu seperti hidup, seperti binatang buas purba yang nyata. Momentumnya ganas dan mendominasi, menekan keempat arah, terutama api yang dipancarkannya, yang membuat ruang yang terbakar, berderak. Segel hari anjing, hancurkan untukku. Pemimpin kehampaan berteriak. Pada saat ini, Suling menjepit cetakan tinju di tangannya, dan kirin hitam di belakang tubuhnya tampak sangat marah. Kekuatannya terkondensasi dalam kirin dan langsung mencapai puncaknya. Raungan, kirin meraung dan meraung seperti guntur. Saat berikutnya, kirin api penyucian yang dicat hitam, seperti orang gila, memiliki mulut besar dan langsung menggigit pemimpin sekte kehampaan. Mata pemimpin nihilisme itu suram dan tangannya terkepal. Dalam sekejap, dia membuat lusinan cetakan telapak tangan. Segel hari anjing itu tampaknya ditarik. Itu berisi momentum yang bermartabat dan mendominasi dan tampak seperti gunung. Dia menggulungnya ke arah kirin api penyucian yang dihancurkan oleh Suling. Boom! Saat berikutnya,
kirin api penyucian berdarah dan tanda anjing itu meledak bersama, dan ruang di sekitarnya pecah menjadi retakan. Banyak seniman bela diri di sekitar menyaksikan penerapan metode harta karun suling, yang tidak dapat dipisahkan dari pertempuran utama nihilisme. Mereka tercengang dan gemetar. Suling, sungguh mengerikan bisa bersaing dengan nihilisme. Di antara generasi seniman bela diri muda, saya khawatir hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan suling. Banyak seniman bela diri terkejut di dalam hati mereka. Suling bertarung, melawan pemimpin nihilisme dan tidak terkalahkan, yang sungguh menakjubkan. Namun saat berikutnya, prajurit itu terbangun dengan tatapan dingin di matanya. Matanya tajam dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan lupa bahwa pemimpin sekte Ling Tian belum memulai. Benar saja, begitu kata-kata itu terucap, pemimpin sekte Ling Tian melesat dengan ganas. Guntur memecah langit dan langsung menghantam suling dan nihilisme tidak dapat dipisahkan. Untuk sesaat, menang atau kalah bahkan lebih sulit. Hal ini mengejutkan pemimpin sekte Ling Tian. Bagaimanapun, sejak beberapa tahun yang lalu, kekuatan pemimpin nihilisme adalah generasi pertama dan tak terkalahkan. Jika bukan karena tahun-tahun yang terbuang sia-sia, pemimpin nihilisme tidak akan pernah mau tidur. Selain itu, kekuatan pemimpin nihilisme diendapkan dari waktu ke waktu. Kekuatannya penuh dengan detail. Metode kultivasi harta karun muncul satu demi satu, dan juga telah mengalahkan banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di level yang sama. Namun sekarang, tidak terbayangkan bahwa pemimpin yang termasyhur, orang kuat yang dulunya tak terkalahkan, tidak dapat mengalahkan suling. Pemimpin sekte Ling Tian tahu bahwa pertempuran ini harus diputuskan dengan cepat dan tidak dapat ditunda. Bagaimanapun, di dunia yang sibuk, menunda waktu adalah membuang-buang kesempatan untuk bersaing demi peluang besar. Sangat mendesak untuk membunuh suling. Pemimpin sekte Ling Tian langsung menggunakan tulang suangu, dan sebuah pagoda besar yang indah muncul di belakang tubuhnya, yang mekar dengan kecemerlangan keemasan. Pemimpin sekte Ling Tian mendesaknya untuk melafalkan rumus Dharma. Pagoda yang indah itu meluap seiring waktu dan berguling langsung ke arah suling. Suling menggunakan metode harta karun binatang purba seperti kirin api penyucian untuk melawan pemimpin kehampaan. Sekarang gerakan tiba-tiba pemimpin Ling Tian mengejutkannya. Itu hanya angan-angan untuk menekanku dengan tulang hitam. Kau bukan satu-satunya yang memiliki tulang hitam di sini. Suling tampak berwibawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, pohon biru tua besar mekar tepat di belakang suling dan melindungi suling. Boom! Pemimpin sekte Ling Tian menghancurkan pagoda itu ke arah suling, ingin menekan suling di bawah pagoda, dan bahkan membunuh suling. Tapi, ketika dia menjatuhkan pagoda dan tidak menyentuh tubuh suling, dia langsung dihentikan oleh sebuah sosok. Sosok itu, dengan tampilan bangga, postur tinggi dan tegak, dan warna dingin di bagian bawah matanya, berkata samar kepada pemimpin sekte Ling Tian, kau telah kehilangan martabat sebagai yang terkuat di atas. Siapa kau? Pemimpin sekte Ling Tian gemetar, menatap sosok itu dan bertanya. Suling sangat senang. Apakah iblis akhirnya bertindak? Suling tidak ingin iblis bertindak. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang ditimbulkannya dan harus diselesaikan sendiri. Meskipun Suling sangat bangga, dia juga tahu bahwa, menurut situasi saat ini, sulit baginya untuk melawan 1 lawan 2. Bagaimanapun, pemimpin sekte ketiadaan dan pemimpin sekte Ling Tian keduanya adalah seniman bela diri yang telah mengalami pengendapan selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki suangu dan baofa dan sangat kuat. Tidak mudah bagi Suling untuk melawan pemimpin nihilisme. Karena dia baru saja memasuki alam setengah dewa. Meskipun kultivasi alam telah mencapai puncak alam setengah dewa, kekuatannya belum stabil. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk bersaing dengan seni bela diri tingkat yang sama, terutama seni bela diri dengan pengalaman tempur yang kaya dan presipitasi seperti pemimpin nihilisme. Jika pemimpin sekte ketiadaan mendapat bantuan dari pemimpin sekte Ling Tian, Suling akan dikalahkan. Langkah Kaisar Sihir tidak diragukan lagi untuk meringankan tekanan Suling. Pemimpin sekte Ling Tian menatap sosok di depannya. Dia hidup selama 100 tahun, berpengetahuan luas, dan mengenal banyak orang kuat di tingkat bawah, tetapi dia masih belum melihat pria di depannya. Sungguh aneh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pemimpin sekte Ling Tian seharusnya telah mendengar semua orang kuat seni bela diri tingkat atas di tingkat bawah. Tetapi pria ini, dia benar-benar aneh. Selain itu, kekuatan pria ini benar-benar rumit dan membingungkan. Pemimpin sekte Ling Tian belum pernah melihatnya.
Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kau tidak punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mata iblis itu dingin. Dia baru saja membentuk kembali tubuhnya. Dia pernah membunuh Zhang Xuantian sebelumnya. Itu hanya ujian kecil. Dia tidak tahu kekuatan tempur komprehensifnya saat ini. Ambil pemimpin sekte Lingtian di depanmu untuk menguji kekuatan tempurmu, yang tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Saat berikutnya, tubuh iblis itu tiba-tiba terguncang, dan kilau hitam menyapu dalam sekejap, menyelimuti tubuh iblis itu. Kaisar Iblis mempraktikkan formula sihir tak terkalahkan yang paling kuat. Oleh karena itu, seluruh momentum tubuhnya suram dan gelap, dan ki misteriusnya juga dingin dan dingin. Setelah memperhatikan ki misterius yang dipancarkan oleh Kaisar Iblis, semua seniman bela diri di sekitar Kaisar Iblis seperti jatuh ke dalam gudang es, gemetar dan merayap di sekujur tubuh. Ada apa dengan momentum dingin dan dingin ini? Apa asal-usul orang ini dan mengapa dia memancarkan momentum yang begitu mengerikan? Ya, seni bela diri macam apa yang telah kau latih dengan aura sedingin itu? Selain itu, berapa banyak seniman bela diri yang telah kau bunuh hingga memiliki aura yang begitu ganas? Banyak seniman bela diri di sekitar terkejut oleh aura yang dipancarkan oleh Kaisar Iblis. Pikiran pemimpin sekte Lingtian saat ini hampir sama dengan banyak seniman bela diri. Dia berusia lebih dari 100 tahun. Dia telah melihat banyak seniman bela diri, tetapi dia belum pernah melihat orang yang sedingin dan sesuram Kaisar Iblis. Secara khusus, Kaisar Iblis belum menunjukkan keterampilan kultivasinya sampai sekarang, tetapi kekuatan Kaisar Iblis adalah untuk mencapai alam Tuhan yang sejati. Di seluruh level bawah, hanya ada beberapa orang yang dapat mencapai ranah dewa sejati. Hanya mereka yang benar-benar tak terkalahkan yang dapat mencapai ranah ini. Bagaimanapun, ranah bawah jauh lebih sedikit daripada ranah atas. Meskipun hukum langit dan bumi di ranah bawah relatif lengkap, hukum itu hanya relatif terhadap ranah dewa yang ditinggalkan. Jika dibandingkan dengan ranah atas, hukum langit dan bumi di ranah bawah jelas tidak lengkap. Dalam hal ini, seni bela diri dari seni bela diri yang lebih rendah akan sangat terbatas dan sulit untuk mencapai puncak seni bela diri. Bagi sebagian besar seni bela diri yang lebih rendah, tidak mudah untuk mencapai ranah tertinggi. Hanya sedikit seni bela diri yang dapat mencapai ranah dewa virtual, dan hanya sedikit seni bela diri yang dapat mencapai ranah dewa setengah. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai ranah dewa sejati di ranah bawah. Menurut legenda, penguasa Istana Biao di Istana Buzusan adalah orang kuat di ranah dewa sejati. Namun, ini hanya legenda, dan tidak ada yang secara pribadi mengonfirmasinya. Apakah kamu belum melakukannya? Nada iblis itu dingin dan berkata dengan samar. Pemimpin sekte Lingtian langsung gemetar. Dia hanyalah seorang pria kuat di puncak alam setengah dewa. Jika dia menghancurkan suling, dia pasti bisa melakukannya. Namun, mustahil untuk menghancurkan Kaisar Iblis. Bahkan dikatakan bahwa tanpa gerakan apapun, dia akan dikalahkan di tangan Kaisar Iblis. Pemimpin sekte Lingtian menatap Kaisar Iblis dengan ketakutan dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu yakin ingin menyinggung seluruh sekte percikan dan seluruh alam bawah demi seorang suling kecil? Haha, mata iblis itu dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu masih ragu untuk melakukannya sekarang, biarkan aku membantumu membuat keputusan. Pada saat berikutnya, tangan kanan iblis itu tiba-tiba bergetar, lengannya melambai, dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Seekor naga hitam, sepanjang beberapa meter, keluar dari tubuh iblis itu, mengembun di udara dalam sekejap, dengan mulut besar berdarah dan taring tebal, dan mencabik-cabik pemimpin sekte Lingtian. Dewa dan iblis berubah. Kaisar Iblis berkata dengan acuh tak acuh. Begitu Kaisar Iblis bergerak, dia akan langsung menggunakan cara terbaiknya untuk memperlakukan seniman bela diri setingkat pemimpin sekte Lingtian. Kaisar Iblis tidak akan berbelas kasihan. Melihat naga berdarah itu, tubuh naga besar itu menggeliat di udara. Pemimpin spiritual itu gemetar. Dia menggunakan tulang-tulang gelapnya untuk menghancurkan pagoda emas dan indah di belakang tubuhnya langsung ke naga itu. Sialan, hancurkan untukku. Pemimpin sekte Lingtian meraung liar. Ini adalah cara terbaiknya. Jika bahkan cara ini tidak dapat menghancurkan naga itu, dia akan dikalahkan sebagai orang kuat di alam setengah dewa. Pemimpin sekte Lingtian sangat kuat. Sekarang dia menggunakan suangu. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, wajah dan mata pemimpin sekte Lingtian sangat ganas.
Pagoda yang berkilauan dan indah di belakangnya ditekan dengan keras dan jatuh, menghantam naga hitam yang dicat. Boom! Sebuah ledakan mengerikan terdengar. Sekte Lingtian mengambil inisiatif untuk menggunakan cara yang tak terkalahkan. Pagoda Linglong langsung menekan naga hitam di bawahnya. Naga hitam itu terus melambaikan ekornya yang besar, bang-bang, beberapa kali. Naga dengan kekuatan yang kuat itu meledak di pagoda yang indah itu. Setelah menggunakan tulang-tulang gelap, kekuatanku akan menjadi benar-benar alam dewa. Dan kau hanyalah orang kuat di tahap awal alam dewa sejati. Aku mungkin tidak akan kalah dalam perang ini. Pemimpin Sekte Lingtian berteriak. Banyak praktisi seni bela diri telah melihat cara tertinggi pemimpin Sekte Lingtian dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka memang sangat kuat. Secara khusus, ketika pagoda yang indah itu jatuh, itu menghancurkan ruang di sekitarnya dan membuat seluruh mata air biru, yaitu lantai pertama neraka, terfragmentasi dan berguncang. Banyak seniman bela diri bahkan sempat berpikir apakah ruang ini akan runtuh. Pemimpin Sekte Lingtian layak menjadi orang terkuat di dunia. Meskipun dia hanya berada di alam setengah dewa, kekuatan tempurnya yang menyeluruh tidak kalah dengan orang kuat di alam dewa sejati. Petik 2. Ya, orang itu muncul begitu saja. Kita bahkan tidak tahu asal-usulnya. Meskipun kultivasi alamnya telah mencapai alam dewa sejati, dia mungkin bukan musuh pemimpin Sekte Lingtian. Jangan lupa bahwa orang itu pernah membunuh Zhang Xuantian sebelumnya. Kau tahu, Zhang Xuantian berada di alam setengah dewa, dan dia memiliki kekuatan besar. Dia juga memiliki metode harta karun. Hehe, jika kau membandingkan alam setengah dewa Zhang Xuantian dengan pemimpin Sekte Lingtian, kau akan terlalu bodoh. Pemimpin Sekte Lingtian pernah memenangkan tempat pertama dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Meskipun Zhang Xuantian juga berada di alam setengah dewa, kekuatan menyeluruhnya jauh dari sebanding dengan pemimpin Sekte Lingtian. Banyak petarung berdebat dengan sengit. Tidak diragukan lagi, ketika mereka melihat pemimpin Sekte Lingtian melawan naga yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis, mereka terkejut. Selain keterkejutan, mereka lebih ingin tahu siapa yang menang dan kalah dalam perang ini. Bagaimanapun, orang-orang telah mendengar reputasi pemimpin Sekte Lingtian. Sayangnya, pemimpin Sekte Lingtian tidak termasuk dalam era seperti itu. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri yang belum pernah melihat metode pemimpin Sekte Lingtian. Kali ini, saya melihat pemimpin Sekte Lingtian, dan dia ingin menekan yang kuat di alam dewa sejati. Tentu saja, semua orang sangat terkejut. Jika pemimpin Sekte Lingtian dapat menghancurkan bahkan yang kuat di alam dewa sejati, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka yang kuat yang pulih untuk bersaing memperebutkan kesempatan dunia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Apakah prajurit era itu benar-benar lebih kuat daripada yang kuat di era ini? Seharusnya begitu. Bagaimanapun, mereka telah mengalami bertahun-tahun curah hujan, dan kekuatan seni bela diri mereka lebih stabil. Kekuatan tempur komprehensif mereka pasti jauh lebih kuat daripada bakat seni bela diri di level yang sama. Anda lihat, bahkan Suling yang sombong tidak dapat mengambil keuntungan dari pemimpin nihilistik saat ini. Ketika dunia datang, biarkan era seperti itu menjadi era pemulihan yang kuat, dan akan ada semakin banyak pemulihan yang kuat yang tidak termasuk dalam era seperti itu. Hanya ada satu tujuan bagi yang kuat untuk pulih, yaitu, untuk bersaing memperebutkan kesempatan kemakmuran dengan seni bela diri saat ini. Dalam hal ini, yang kuat yang bangun pasti akan menghadapi yang terkuat di dunia. Tetapi orang-orang tahu bahwa jika yang kuat di dunia benar-benar bertemu dengan yang kuat yang bangun dari tidurnya, mereka pasti akan kalah. Bagaimanapun, Suling, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 talenta seni bela diri teratas generasi muda, menunjukkan kekalahan dalam menghadapi serangan pemimpin nihilisme, jadi sulit untuk bertarung. Selain itu, Kaisar Iblis adalah orang yang kuat di alam dewa sejati, dan kultivasi alam lebih baik daripada pemimpin Sekte Lingtian. Tetapi sekarang, dalam menghadapi cara penindasan yang kuat oleh pemimpin Sekte Lingtian, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengerikan, benarkah seni bela diri di dunia tidak sebagus mereka yang bangun? Semua orang berdebar-debar dan tidak bisa menahan napas, yang juga memperkuat pemahaman mereka bahwa ketika bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar dunia yang makmur di masa depan, begitu ada seniman bela diri yang bangun dan bergabung dengan mereka, mereka harus menghindari pembunuhan sebanyak mungkin. Para prajurit di zaman kita tidak dapat bersaing dengan mereka yang bangun. Prajurit itu mendesah dan mendesah.
Kata-katanya penuh dengan ketidakberdayaan tentang situasi saat ini. Namun, tepat saat suara prajurit itu jatuh, dia mendengar suara klik yang rapuh, dan waktu pun berbunyi. Banyak seniman bela diri langsung tercengang. Mereka semua tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat ke tempat suara runtuh itu datang, yang merupakan pemandangan yang luar biasa. Pemimpin Sekte Lingtian menekan naga hitam itu dengan pagoda tulang misteriusnya yang indah. Namun sekarang, naga itu telah menghancurkan pagoda Linglong, dan hendak keluar dari pagoda Linglong. Meskipun permukaan pagoda Linglong juga terukir dengan pola susunan yang padat. Saat ini, garis-garis itu penuh dengan cahaya, tetapi di bawah perjuangan gila Jiaolong, pagoda Linglong tidak mampu menekan Jiaolong. Secara khusus, ketika naga menghantam pagoda Linglong dengan ekornya yang besar, pagoda Linglong akan meledak dengan bang. Bang bang, secara bertahap, dengan perjuangan dan dampak Jiaolong yang terus-menerus, pagoda yang indah itu telah terkelupas dan muncul retakan yang padat. Pola susunan yang menempel pada pagoda yang indah itu juga menjadi terfragmentasi dan secara bertahap runtuh. Adapun pemimpin Sekte Lingtian, pagoda Suamu Linglong miliknya rusak parah dan penuh dengan retakan. Dia segera menyemprotkan darah dan menjadi pucat. Namun meskipun demikian, pemimpin Sekte Lingtian masih bekerja keras untuk mendukung, terus-menerus mengingatkan keterampilan misterius di mulutnya, dan terus-menerus memperkuat pagoda yang indah itu. Pagoda yang indah itu mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, berdengung beberapa kali, dengan kuat menekan naga hitam di bawahnya. Namun naga itu, seperti orang gila, sangat ganas. Setiap kali ia mengayunkan ekornya yang besar, ia akan memicu fluktuasi energi yang dahsyat dan meledak di pagoda Linglong, menyebabkan pagoda Linglong, bang-bang, dan retak semakin banyak. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon yang membosankan ini. Nada suara Kaisar Iblis sangat dingin. Ia menatap pemimpin Sekte Lingtian dan tampak sedikit lebih ganas. Pada saat berikutnya, tubuh iblis itu meledak. Dalam waktu singkat, ki misterius yang lebih kuat dan murni menyapu dari tubuh iblis dan bergegas menuju pagoda yang sangat indah. Naga hitam yang ditekan di bawah pagoda yang sangat indah dengan panik menyerap ki misterius yang dilepaskan oleh Kaisar Iblis. Naga itu meraung keras seperti guntur. Segera setelah itu, naga hitam dengan mulut besar itu meledak ke dalam pagoda yang sangat indah. Yang didengarnya hanyalah dentuman keras. Pagoda yang sangat indah itu meledak di tempat di depan semua orang. Pagoda yang sangat indah itu meledak terbuka. Pemimpin Sekte Lingtian dipukul dengan keras dan menyemprotkan darah ke mulutnya. Seluruh orang itu terbang puluhan meter ke belakang dan jatuh ke tanah. Dia sangat tua. Saat dia jatuh ke tanah, tulang-tulangnya berderak dan banyak tulang yang patah. Kekuatan pemimpin Sekte Lingtian menurun dan terluka parah oleh transformasi ilahi Kaisar Iblis. Dia sekarat dan jatuh ke tanah. Warnanya seputih salju tanpa jejak darah. Matanya juga penuh darah seperti duri darah. Dia menatap Kaisar Iblis dengan marah dan berteriak, "Jika kamu berani membunuhku, kamu tidak bisa meninggalkan alam bawah hidup-hidup." Haha. Kaisar Iblis itu lahir di keluarga iblis. Dia tidak termasuk golongan bawah, juga tidak termasuk dalam era seperti itu. Jika harus dihitung, Kaisar Iblis itu seharusnya berasal dari periode Perang Iblis Dewa Kuno. Oleh karena itu, menghadapi ancaman pemimpin Lingtian, Kaisar Iblis itu merasa sangat konyol. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar dan sebuah segel tinju langsung mengenai jantung pemimpin Lingtian. Dengan suara keras, segel tinju Kaisar Iblis itu langsung menembus jantung pemimpin Sekte Lingtian. Pemimpin Sekte Lingtian membuka matanya dan menyemprotkan darah ke mulutnya, dengan ekspresi percaya diri. Dia tidak percaya bahwa iblis berani membunuhnya di sini. Orang yang ingin dibunuh Suling adalah orang yang ingin kubunuh. Iblis itu tampak sangat dingin. Pemimpin Sekte Lingtian meninggal dengan tenang sampai vitalitasnya benar-benar habis. Dia juga tidak mau menatap iblis itu. Pemimpin Sekte Lingtian, tumbanglah di sini. Menyaksikan terbunuhnya pemimpin Sekte Lingtian, hati pemimpin Sekte Spark sangat berat, dan seluruh orang tampak ketakutan. Pemimpin Sekte Lingtian adalah leluhurnya sendiri dan salah satu sekte-sekte Spark, tetapi sekarang dia dibunuh oleh seorang seniman bela diri yang tidak tahu asal-usulnya. Ini adalah kerugian besar bagi seluruh gereja Spark. Bagaimanapun, untuk menumbuhkan orang yang kuat di level pemimpin Sekte Lingtian, Anda perlu menghabiskan banyak sumber daya kultivasi, dan bahkan mengonsumsi banyak obat suci dan harta surga. Dan bumi. Tetapi semua ini dilakukan.
Pemimpin Sekte Ling Tian dibunuh oleh Kaisar Iblis dalam sekejap. Pada saat ini, pemimpin Sekte Spark gemetar, dan cahaya di matanya terus-menerus bergetar. Dia menatap iblis, dan dia penuh dengan kebencian terhadap iblis. Persepsi iblis itu luar biasa. Secara alami, dia menyadari kemarahan pemimpin Sekte Spark, tetapi dia tidak berpikir demikian, apalagi menyimpannya dalam hati. Bagaimanapun, bagaimana seorang pejuang yang lemah seperti semut bisa marah lagi? Tidak cukup untuk ditakuti, dan itu tidak menimbulkan ancaman apapun. Iblis itu menatap dingin ke arah pemimpin Sekte Percikan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian berdua tidak layak bagiku untuk melakukannya sendiri. Kalian adalah musuh Suling, jadi Suling akan berurusan denganmu secara pribadi." Sebenarnya, meskipun pemimpin Sekte Percikan dan pemimpin Sekte Pedang Surgawi sama-sama kuat di tingkat pemimpin Sekte, dalam analisis terakhir, mereka hanya kuat di alam dewa virtual. Seni bela diri tingkat ini jauh dari alam dewa sejati. Kaisar Iblis dapat membunuh pemimpin Percikan dan pemimpin Pedang Surgawi dalam sekejap, tetapi dia tidak akan melakukannya, karena ini adalah rasa terima kasih dan dendam Suling, yang harus diselesaikan oleh Suling. Pertarungan antara Suling dan pemimpin nihilistik juga jatuh ke dalam keadaan yang sangat panas. Suling dan pemimpin ketiadaan berada di alam yang sama. Mereka berdua adalah puncak alam semi-dewa, hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Namun, Anda tahu, pemimpin ketiadaan memiliki warisan yang luar biasa, memiliki banyak harta dan sarana, dan termasuk dalam seni bela diri teratas di era sebelumnya. Tidak sulit untuk menghancurkan Suling. Namun kini, pemimpin nihilis itu terseret ke dalam pertempuran sengit oleh Suling. Sulit untuk menyerah dalam pertempuran itu. Untuk sesaat, mustahil untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan. Tubuh Suling terbungkus dalam api hitam. Kirin yang penuh api penyucian masih bersemangat untuk mencoba. Pertempuran sengit itu membuatnya berkeringat. Tubuh Suling menyatu dengan alam surga dan bumi, yang membuat kekuatan fisiknya mencapai situasi yang tak terbayangkan. Dengan bantuan tulang hitam pohon surga, meskipun nihilisme berinisiatif menggunakan segel hari anjing, itu tetap tidak dapat menghancurkan tubuh Suling. Meskipun pemimpin nihilisme memiliki kekuatan yang kuat, sangat tidak menguntungkan baginya untuk bertarung dalam waktu yang lama. Terutama setelah melihat pemimpin Sekte Ling Tian dibunuh oleh Kaisar Iblis, itu tidak diragukan lagi membuatnya gemetar dan takut. Dia tahu betul bahwa jika Kaisar Iblis baru saja menembaknya, dia akan menjadi mayat. Dengan kata lain, Iblis tidak ingin melawannya, hanya karena dia adalah musuh Suling dan harus dibunuh oleh Suling. Sialan, jelas sekali dia baru saja melangkah ke alam setengah dewa. Mengapa kekuatannya begitu murni sungguh luar biasa. Segel hari anjing di belakang pemimpin nihilisme melayang untuk melindungi tubuh pemimpin nihilisme. Segel hari anjing memancarkan momentum yang bermartabat dan mendominasi serta menekan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan di era terakhir, pemimpin kehampaan tidak pernah menghadapi keberadaan yang berduri seperti Suling, dan Suling terlalu muda. Lihatlah Suling, tetapi dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia telah mencapai keadaan setengah dewa dan dapat bersaing dengannya. Apakah semua seniman bela diri di dunia, terutama jenius seni bela diri yang tak tertandingi, mencapai tingkat yang merugikan seperti itu? Memikirkan hal ini, pemimpin Sekte Kehampaan tidak dapat menahan napas, dan matanya menjadi dingin. Dia menatap Suling dengan marah dan berkata dengan acuh tak acuh, dunia kemakmuran telah datang, dan semakin banyak orang kuat terbangun dari tidur nyenyak mereka. Suling, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di era seperti ini, kamu masih memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemuda tertinggi, menunggangi debu, dan menginjakan kaki di saluran ke sisi atas? Pada saat ini, setelah pertempuran sengit, pemimpin kehampaan itu terengah-engah. Kondisi fisiknya tidak diragukan lagi lebih buruk daripada Suling. Keringat sebesar biji kacang menetes dari pelipisnya yang pucat. Dia menatap Suling dan berkata, bergabunglah dengan Sekte Pedang Surgawi dan andalkan sumber daya kultivasi yang berharga dari Sekte Pedang Surgawi. Jalan seni bela diri masa depanmu benar-benar mulus, dan masa depanmu tidak terbatas. Mengapa kamu tidak berpegang teguh pada kesalahanmu? Keras kepala, Suling langsung mencibir. Dia hanya mendengus mendengar apa yang dikatakan pemimpin nihilis itu. Bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi dan berkolusi dengan sekelompok semut pengganggu dan tikus tercela yang suka mendukung orang lain. Suling tidak tertarik pada hal-hal yang rendah dan membosankan seperti itu. Bagi Suling,
yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah segera mengakhiri keluhannya dengan orang suci Tianjian dan orang suci percikan. Cara terbaik untuk mengakhiri rasa terima kasih dan dendam adalah dengan membunuh pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte Spark. Mengenai dampak, ancaman, dan bencana seperti apa yang akan ditimbulkannya dengan membunuh dua pemimpin yang kuat itu, bukan hal ini yang akan dipedulikan Su Ling sekarang. Kau harus mati hari ini. Mata Su Ling tampak suram. Ia menatap pemimpin kehampaan itu dengan dingin dan berteriak dingin, setelah membunuhmu, giliran pemimpin pedang surgawi. Ketika kata-kata itu jatuh, Su Ling tidak lagi ragu-ragu. Ia membuat beberapa telapak tangan berturut-turut di tangannya. Dengan telapak tangan yang dihancurkan oleh Su Ling, kekuatan yang kuat dan mendominasi dari lautan yang luar biasa itu bergegas menuju pemimpin nihilistik itu dalam sekejap. Meskipun pemimpin nihilisme itu kuat dan setara dengan Su Ling, ia terlalu tua. Setelah pertempuran yang panjang, ia menghabiskan banyak sekali Xuan Qi di tubuhnya. Saat ini, telapak tangan Su Ling, seperti hujan buah pir yang jatuh dengan liar. Satu telapak tangan demi satu, padat, dan setiap telapak tangan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Hal ini membuat pemimpin kehampaan harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Dia tidak berani meremehkan cara Su Ling. Boom, boom, telapak tangan Su Ling sangat cepat. Pemimpin kehampaan terlalu sibuk. Beberapa jejak telapak tangan yang tak tertahankan jatuh langsung ke dada pemimpin itu. Pemimpin nihilisme itu dipukuli dan memuntahkan darah dari mulutnya. Segel hari anjing di belakang tubuhnya menghantam Su Ling dengan keras, tetapi dia ditentang oleh pohon biru. Apa pohon besar itu, dan mengapa begitu kuat sehingga dapat menahan serangan tingkat seperti itu? Mulut pemimpin nihilisme itu penuh dengan darah, matanya sangat sedih, dan dia menatap Su Ling dengan marah. Pada saat ini, situasi pertempuran tampaknya adalah bahwa dia dipukuli secara sepihak. Setiap kali dia ingin menyerang Su Ling, dia akan dihentikan oleh pohon besar itu. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa menembus pertahanan pohon besar itu. Pemimpin tua, itu pohon surga, itu tulang hitam. Itu tulang hitam Su Ling. Pada saat ini, pemimpin sekte Tianjian berteriak keras, tampak sangat bermartabat. Apa? Pemimpin kehampaan itu terkejut. Dia tidak asing dengan tulang hitam pohon surga. Pohon surga adalah pohon dunia dan memiliki pertahanan terkuat di dunia. Namun, pohon surga adalah satu-satunya di dunia yang sangat langka. Itu seperti tulang hitam busur peri matahari terbenam yang dimiliki oleh Du Guiyang. Itu pernah dimiliki oleh orang bijak lain, tetapi kemudian menghilang dan berevolusi menjadi tulang hitam di prajurit. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa tulang hitam yang begitu kuat akan jatuh ke tangan Su Ling? Selain itu, Su Ling juga dapat mengembangkan kekuatan tulang hitam ini secara ekstrim. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Jejak telapak tangan yang padat membuat pemimpin kehampaan tidak dapat menangkis, yang membuat pemimpin kehampaan tidak sadar dari awal hingga akhir. Su Ling tiba-tiba menusukkan pedang di jejak telapak tangan yang padat. Ya, pedang, Su Ling menusuknya tanpa suara. Namun, ketika pemimpin kehampaan baru menyadari bahwa pohon biru tua itu adalah tulang gelap dari pohon surga, pedang tajam itu menusuk jantung pemimpin kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang itu, penuh dengan pemuda, langsung menusuk jantung pemimpin kehampaan. Pemimpin nihilisme tampak ketakutan dan sangat berubah. Dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhenti, tetapi saat ini, darah telah mewarnai hatinya menjadi merah. Oke, ayo, pemimpin kehampaan itu terkejut karena jantungnya tertusuk dan vitalitasnya berlalu dengan cepat. Orang-orang berbakat dari semua generasi telah memimpin jalan selama ratusan tahun. Era Anda telah berlalu. Era seperti itu akan datang, tetapi sayangnya, itu tidak ada hubungannya dengan seniman bela diri di era Anda sebelumnya. Anda berani dilahirkan dengan paksa dan menghentikan saya membunuh pemimpin sekte Tianjian. Mata Su Ling dingin, dan dia menatap pemimpin sekte kehampaan yang hatinya tertusuk. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sedangkan untukmu, pergilah dengan tenang. Sebentar lagi, pemimpin sekte Tianjian akan menemanimu ke jalan Huangquan. Mungkin seluruh sekte Tianjian akan menemanimu ke neraka. Haha, pemimpin nihilisme meninggal dengan tenang. Tubuhnya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam genangan darah. Pemimpin sekte Tianjian dan pemimpin sekte Spark menyaksikan kematian tragis leluhur mereka.
Mereka terkejut dan panik pada saat yang sama. Mata mereka bergetar dan hati mereka dingin. Mereka menatap Su Ling dan berteriak, "Su Ling, lepaskan kami. Kami berjanji tidak akan mengejarmu lagi." Tidak diragukan lagi, ketika kematian benar-benar datang, tidak ada yang tidak takut, tidak takut. Melepasmu. Su Ling segera menyipitkan matanya, dan beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya. Dia tanpa sadar menatap Kaisar Iblis, dan melihat bahwa Kaisar Iblis dengan santai melakukan tindakan menyeka leher. Tindakan sederhana seperti itu telah menunjukkan niat iblis. Saat berikutnya, pedang Su Ling naik dan turun. Ujung pedang yang tajam memotong leher pemimpin Sekte Pedang Surgawi dalam sekejap. Dengan ledakan keras, kepala berdarah jatuh ke tanah, Gululu menyemburkan darah. Banyak seniman bela diri di sekitar menyaksikan pembunuhan pemimpin Sekte Tianjian. Mereka terkejut. Su Ling sangat ganas. Pemimpin Sekte Tianjian jelas berlutut dan memohon belas kasihan. Mengapa dia masih bersikeras membunuh pemimpin Sekte Tianjian? Ya, Su Ling benar-benar terlalu kejam dan sombong, dan dia juga memiliki peluang besar di neraka. Jika dia benar-benar dibiarkan terus hidup, dia pasti akan mengancam kekuatan utama dari seluruh level bawah di masa depan. Banyak petarung berdebat dengan sengit. Semua orang tahu itu. Dilihat dari pikiran Su Ling, itu benar-benar terlalu kejam. Sejak awal, mereka tidak berencana untuk menyelamatkan nyawa pemimpin Sekte Tianjian. Jadi, benar saja, pada saat berikutnya, kepala berdarah lainnya jatuh ke tanah dengan keras, yang tidak diragukan lagi adalah pemimpin percikan. Kedua pemimpin itu adalah yang terbaik di dunia, tetapi sekarang mereka telah dibunuh oleh Su Ling. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Su Ling adalah orang kuat di alam semi-dewa, dan orang kuat di level kedua pemimpin itu hanyalah alam dewa yang kosong. Penindasan alam di antara mereka tidak dapat diatasi. Selain itu, kekuatan fisik Su Ling sangat mengerikan dan memiliki banyak harta. Dapat dimengerti bahwa orang-orang kuat di level kedua pemimpin itu kalah dalam perang. Hanya saja harga kekalahannya terlalu tinggi. Hanya dalam satu hari, Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Percikan masing-masing telah jatuh ke dalam satu pemimpin, dan bahkan warisan agama kota telah melemah. Itu terlalu menyedihkan. Haha, saya khawatir kedua orang suci agung itu tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dibalikkan oleh Su Ling kecil dan dipaksa melakukan langkah ini hari ini. Ya, sungguh luar biasa. Su Ling telah membunuh begitu banyak orang kuat, sehingga kedua orang suci agung itu pasti akan membunuhnya. Aku khawatir saat ini, di pintu keluar gerbang neraka, sudah ada banyak prajurit dari dua agama suci. Orang-orang berdebat dengan sengit. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan seni bela diri Su Ling jelas bagi semua orang. Menurut kekuatan Su Ling saat ini, sangat dibutuhkan sejumlah besar pengepungan seni bela diri untuk membunuh Su Ling. Baik agama Tianjian maupun Xinghuo memiliki pemimpin agama mereka sendiri yang jatuh, dan bahkan pemimpin agama lama mereka sendiri meninggal dengan menyedihkan, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi detail kedua agama tersebut. Demikian pula, yang lebih penting, jika kedua orang suci agung itu tidak dapat membunuh Su Ling, martabat kedua orang suci agung itu tidak akan ada lagi. Pertama, Su Ling membunuh putra suci, lalu pemimpin sekte, dan kemudian pemimpin sekte lama. Benarkah Su Ling akan menghancurkan seluruh sekte sendirian? Kedua agama suci itu telah diwariskan selama ribuan tahun dan memiliki warisan agama yang mendalam. Mereka juga sangat dihormati di bidang antariksa di alam bawah. Jika Su Ling, bajingan dari alam terlantar dewa, benar-benar menghancurkan seluruh agama suci dan membasmi detail agama kota, maka kedua agama suci itu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk terus memiliki pijakan di tingkat bawah. Tidak diragukan lagi, kebencian antara kedua orang suci dan Su Ling tampaknya telah mencapai tingkat kebencian bersama. Entah kedua orang suci agung itu membunuh Su Ling, atau Su Ling menghancurkan kedua orang suci agung itu sendiri. Banyak seniman bela diri yang berpikiran terbuka. Mereka sangat jelas tentang akhir dari kontradiksi antara Su Ling dan kedua agama suci itu. Akhirnya pasti, Su Ling meninggal dengan menyedihkan. Ya, ini adalah konsensus dari semua pejuang yang hadir. Bahkan Du Guiyang dan Leng Binghan, sebagai teman Su Ling, tidak berpikir bahwa Su Ling memenuhi syarat untuk menantang kedua agama suci itu. Anda tahu, alasan mengapa orang suci disebut orang suci adalah karena mereka memiliki warisan.
Dan tradisi suci ini sering berlangsung selama ribuan tahun. Bayangkan berapa banyak orang berbakat yang ingin menghancurkan gereja suci di milenium ini, tetapi pada akhirnya, tidak semua dibunuh oleh gereja suci dengan mengandalkan detail. Detail agama suci tidak akan digunakan sampai berada dalam bahaya kepunahan. Tetapi sekarang, bagi dua agama suci utama, pertama-tama sang putra dirusak, dan kemudian yang lebih tua jatuh. Hingga saat ini, bahkan pemimpin dan pemimpin lama telah terbunuh. Ini bukan hanya melemahkan kedua agama suci, tetapi juga menginjak-injak martabat mereka. Semua orang tahu bahwa di luar gerbang neraka, saat ini pasti banyak orang kuat dari dua agama suci yang menunggu suling. Selama suling melangkah keluar dari gerbang neraka, orang kuat dari dua agama suci akan bergegas melakukan aksi massa, membunuh suling, menghapus penghinaan, dan memperjuangkan martabat dua agama suci. Tindakan suling tampaknya telah menyentuh garis bawah dari dua orang suci utama. Bahkan pemimpin gereja suci berani membunuh, yang terlalu berlebihan untuk dilihat. Suling menutup telinga terhadap argumen sengit di antara para seniman bela diri di sekitarnya. Bagaimanapun, dia tidak peduli dengan pandangan membosankan dari orang-orang itu. Kalau tidak, suling tidak akan bertindak sembarangan, dan tidak akan berani membunuh para pemimpin dari dua agama suci. Suling bukanlah orang bodoh. Dia dapat membunuh sendirian dari wilayah dewa yang ditinggalkan. Setelah datang ke tingkat yang lebih rendah, dia memicu badai berdarah lainnya, yang cukup untuk menegaskan kekuatan dan karakternya. Sejak sebelum membunuh para pemimpin dari dua agama suci, Suling sudah siap secara mental. Bagaimanapun, mereka adalah pemimpin dari dua orang suci agung. Betapa mulianya status mereka. Mereka tiba-tiba membunuh orang-orang seperti itu, yang tidak diragukan lagi merupakan aib bagi dua orang suci agung. Martabat dua orang suci agung itu dipaku dengan kuat pada pilar rasa malu. Oleh karena itu, para pejuang dari dua agama suci itu pasti membenci Suling saat ini. Mereka ingin memakan daging dan darahnya untuk menghapus penghinaan. Suling tahu betul bahwa di luar gerbang neraka, sudah ada orang kuat teratas dari dua agama suci, dan saya khawatir ada orang kuat dari kekuatan lain. Banyak orang kuat teratas tetap berada di luar gerbang neraka menunggu Suling keluar. Selama Suling melangkah keluar dari gerbang neraka, mereka bergegas dan membunuh Suling. Suling tahu semua pengaturan dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi bagaimana dengan itu? Bagi Suling, membunuh para pemimpin dari dua agama suci itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Karena bahkan jika dia tidak membunuh para pemimpin dari dua agama suci itu, saya khawatir mereka tidak akan menyerah. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memburu dan mengepung Suling hingga mereka membunuh Suling. Sekarang, leluhur Suling telah mengambil satu langkah dan membunuh pemimpin kedua orang suci agung terlebih dahulu. Kemudian, dia harus menghadapi pengejaran tak berujung dari kedua orang suci agung tersebut. Dengan kata lain, berdiri di posisi Suling, dia tidak punya pilihan. Apakah dia membunuh kedua pemimpin agama tersebut atau tidak, dia adalah seorang pejuang yang harus dikejar dan dibunuh oleh kedua orang suci utama tersebut. Kalau begitu, mengapa Suling tidak menyakiti hatinya dan berbuat lebih banyak untuk membunuh semua seniman bela diri dari kedua agama suci tersebut? Jika Anda tidak membunuh musuh, Anda akan dibunuh oleh musuh. Dunia seni bela diri selalu begitu kejam. Suling tahu betul kebenaran ini. Suling, ada banyak prajurit di luar sana. Mereka mengancam. Iblis tahu bahwa Suling pasti telah membuat masalah, tapi kenapa? Kaisar Iblis adalah sahabat Suling. Sekarang Suling dalam masalah dan membutuhkan bantuan, dia akan bangkit dan tidak akan pernah mundur. Ya, Suling memiliki persepsi yang sangat kuat. Setelah dia sampai di lapisan pertama neraka, persepsinya pulih banyak. Anda dapat merasakan bahwa ada banyak prajurit kuat yang menunggunya keluar dari gerbang neraka. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Iblis mengerutkan kening dan tampak berwibawa. Para seniman bela diri itu datang dengan ganas dan menunjukkan niat membunuh mereka. Tidak diragukan lagi mereka datang untuk membunuh Suling. Tidak ada jalan kembali. Ayo pergi, hadapi semua ini. Mata Suling tegas. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata kepada Kaisar Iblis. Kemudian dia melangkah menuju gerbang neraka. Segala sesuatu di luar gerbang neraka, seperti yang diharapkan Suling. Ribuan seniman bela diri berkumpul di luar gerbang neraka, yang berada tepat di atas ibu kota Li. Sosok-sosok seniman bela diri yang padat menutupi langit dan menghalangi matahari,
yang membuat semua penduduk di ibu kota Li gemetar dan takut. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak prajurit berkumpul di kota Lidu? Bahkan ketika gerbang neraka dibuka, mereka tidak menarik begitu banyak prajurit. Itu benar, aku khawatir hampir semua seniman bela diri dari semua kekuatan utama di seluruh tingkat bawah telah datang. Apa yang terjadi sehingga membuat begitu banyak seniman bela diri berhamburan keluar? Bagi penduduk kota Lidu, mereka menjaga gerbang neraka di sini. Ketika gerbang neraka dibuka, ratusan seni bela diri menyerbu masuk dan menyerbu gerbang neraka dalam satu tarikan napas. Tetapi sekarang, gerbang neraka telah terbuka selama setengah bulan, dan hanya ada sedikit waktu tersisa bagi gerbang neraka untuk ditutup. Mengapa begitu banyak seniman bela diri datang saat ini? Untuk apa mereka di sini? Apakah ini untuk kesempatan di neraka? Banyak penduduk kota Lidu mengerutkan kening, tampak sangat berwibawa, dan menatap apa yang terjadi di atas kota Lidu. Mereka menunggu, melihat ke depan, dan ingin melihat apa yang terjadi. Mereka telah menarik begitu banyak petarung papan atas dari pasukan utama di tingkat bawah. Para tetua yang tersisa dari pemimpin sekte Tianjian berdiri dengan bangga saat ini. Jubah abu-abu ramping mereka bergerak mengikuti angin, dan ada beberapa warna dingin dan ganas di dasar mata mereka. Para tetua ini memimpin putra pedang surgawi yang baru ke gerbang neraka. Di depan mereka berdiri beberapa lelaki tua dekaden dengan tubuh bungkuk dan lengan layu. Orang-orang tua itu adalah detail Zhenjiao dari agama suci Tianjian dan orang-orang kuat yang tak terkalahkan. Sudah berapa lama kamu di sini? Seorang lelaki tua dengan rambut merah panjang, dengan wajah merah dan mata sedih, menatap dingin ke gerbang neraka yang dalam di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Tetua yang mengikuti lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba menundukkan matanya dan buru-buru berkata, pemimpin masuk untuk mencari tetua Sutian. Saat itu, dia berkata bahwa jika dia tidak keluar dalam 3 hari, akan terjadi kecelakaan. Tetapi sekarang setengah bulan telah berlalu, saya khawatir pemimpin itu benar-benar. Berbicara tentang ini, tetua itu berhenti berbicara, menghela nafas tak berdaya, dan berkata, pemimpin sekte tua yang nihilistik itu masuk ke dalamnya, dan tidak ada informasi. Saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Lelaki tua berambut merah mendengarkan apa yang dikatakan tetua itu. Dia berusia lebih dari 200 tahun dan kultivasi alamnya tidak dapat diprediksi. Meskipun lengannya kurus, seluruh jiwanya sangat kuat. Sebagai penganut kuat agama suci Tianjian, lelaki tua berambut merah itu disebut Qikong. Dia adalah tetua tertinggi terakhir sebelum tetua Sutian. Qikong sangat kuat. Ia lahir kali ini untuk membantu sekte suci Tianjian bersaing memperebutkan peluang besar di dunia yang makmur. Bagaimanapun, meskipun sekte suci Tianjian adalah sekte suci, pada analisis terakhir, ia hanya memiliki pengalaman 1000 tahun di level yang lebih rendah. Dibandingkan dengan kekuatan yang lebih primitif dan lama, sekte suci Tianjian sedikit rentan. Dalam hal ini, pemulihan Qikong dari tidur lelapnya adalah untuk meningkatkan kemungkinan sekte suci Tianjian berpijak di dunia yang makmur. Namun sekarang, begitu ia lahir, ia menghadapi hal yang begitu marah. Hanya untuk membunuh suling kecil, atau semut pengganggu yang rendah hati dari wilayah dewa yang ditinggalkan, putra pedang surga jatuh terlebih dahulu, dan banyak orang kuat yang dikirim untuk memburu juga terbunuh. Sekarang, bahkan pemimpin sekte Tianjian telah menghilang. Selain itu, tetua tertinggi tidak memiliki berita. Ini luar biasa. Apakah benar-benar sulit untuk membunuh suling kecil? Master seni bela diri yang sebelumnya dikirim oleh tetua Qikong adalah pemimpin sekte kekosongan. Ia adalah pemimpin terakhir sekte Tianjian. Kekuatannya telah lama mencapai puncak alam setengah dewa, yang dapat dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama. Kecuali jika Anda bertemu dengan orang kuat di alam dewa sejati, pemimpin nihilisme tidak akan pernah bertemu musuh. Tetua Qikong yakin bahwa pemimpin nihilisme masuk dan pemimpin Ling Tian mengikutinya. Dengan cara ini, Su Ling tidak dapat dibunuh. Su Ling memang terlalu memberontak. Tetapi tetua Qikong tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa pemimpin ketiadaan dan pemimpin Ling Tian bergandengan tangan dan masih tidak dapat membunuh bocah berbulu seperti Su Ling. Pemimpin nihilisme adalah orang tua yang tumbuh dengan matanya sendiri. Kekuatannya jelas bagi semua orang. Dia adalah orang kuat yang tak terkalahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Dia pergi ke neraka untuk menangkap Su Ling tanpa kecelakaan. Tetua Qikong berkata dengan suara yang dalam. Tak lama kemudian,
Tetua Langit Merah menatap putra suci Tianjian yang baru dan berkata, jika terjadi kecelakaan dengan pemimpin Sekte Tianjian, kaulah masa depan Sekte Tianjian. Demi membantumu bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar di dunia, semua sumber daya kultivasi Sekte Tianjian akan jatuh ke tubuhmu. Terima kasih kepada leluhurmu. Putra Pedang Surgawi sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Tetua Qigong. Selanjutnya, ia mengambil sumber daya kultivasi seluruh Sekte Pedang Surgawi untuk membantunya meraih peluang. Sungguh hal yang besar, jangan memenuhi harapan Sekte Pedang Surgawi. Masa depan Sekte Pedang Surgawi ada padamu. Tetua Qigong berkata dengan suara yang dalam. Generasi muda akan memenuhi harapan leluhur kita. Tianjian Shengzi sangat gembira. Setelah mendengar bahwa dia adalah calon penerus Tianjian Shengjiao, dia berlutut di tanah dan bersujud kepada sesepuh Qigong. Adegan seperti itu juga terjadi di Sekte Spark. Dibandingkan dengan Sekte Pedang Surgawi, Sekte Spark menderita kerugian yang tidak sedikit. Pertama, putranya dibunuh oleh Su Ling, dan kemudian pemimpin Sekte Spark membawa beberapa sesepuh ke neraka untuk mencekik Su Ling. Namun siapa yang pernah mengira bahwa begitu memasuki neraka, tidak akan ada jejak, dan akan ada lebih banyak atau lebih sedikit nasib buruk. Semua orang tahu bahwa pemimpin telah meninggalkan perintah sebelum memasuki neraka. Jika dia tidak kembali selama 3 hari, akan terjadi kecelakaan. Sekarang, setengah bulan telah berlalu, dan tidak ada yang mendengar dari pemimpinnya sendiri. Selain itu, pemimpinnya aman dan sehat. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Sebagai hasilnya, dengan datangnya kemakmuran, semakin banyak orang kuat yang pulih. Para tetua Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Spark sudah menjadi andalan. Mereka dengan cepat membawa leluhur mereka yang baru dihidupkan kembali ke langit kota Lidu dan berjaga di luar gerbang neraka. Selama seseorang keluar dari gerbang neraka, mereka dapat bertanya kepada pemimpin sekte mereka apakah akan hidup atau mati di neraka. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari pintu neraka. Hal ini membuat para tetua dari dua agama suci itu merasa dingin. Mereka menduga bahwa para pemimpin agama dan leluhur mereka sendiri pasti telah meninggal di neraka. Dua agama suci, Akademi Kuntul, Sekte Dewa Salju, Kuildan, dan Klan Darah. Apakah begitu banyak seni bela diri telah mengirim orang? Berdiri di tanah, beberapa seniman bela diri di kota Lidu langsung mengenali asal-usul para seniman bela diri yang melayang di udara saat ini. Seluruh tingkat bawah, semua kekuatan utama, kecuali Paviliun Tianji dan Istana Bususan, hampir dikirim oleh seniman bela diri. Apa yang terjadi di neraka ini? Itu dapat menarik begitu banyak prajurit, dan asal-usul mereka sangat rumit. Ya, tidak bisakah seseorang menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat yang sama? Banyak seniman bela diri berdebat dengan sengit, tetapi ketika membahas apakah ada seniman bela diri yang menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat yang sama, mereka menahan napas dan saling memandang. Semua orang tahu bahwa jika mereka berani menyinggung begitu banyak seniman bela diri pada saat yang sama, itu tidak diragukan lagi adalah kematian. Bagaimanapun, ada begitu banyak prajurit, ribuan dari mereka. Begitu para prajurit ini bergandengan tangan, saya khawatir mereka akan cukup untuk menghancurkan sebagian besar alam yang lebih rendah. Ini dia pemimpin Paviliun Tianji. Tiba-tiba, ketika orang-orang berdebat dengan sengit, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua seniman bela diri. Tidak hanya Tuan Paviliun Tianji, tetapi juga orang-orang dari Istana Bususan datang. Prajurit itu terkejut dan berseru keras. "Apa? Siapakah orang dari Istana Susan itu?" tanya seorang sandera. Tidak diragukan lagi, masalah ini juga menjadi keraguan di hati banyak seniman bela diri lainnya yang hadir. Karena, bukan Istana Susan, tetapi ada wanita itu. Bahkan Tetua Qigong mengerutkan kening ketika dia mendengar tentang Istana Bususan. Karena ketika dia menjadi tetua tertinggi dari Sekte Pedang Surgawi, wanita itu adalah penguasa istana-istana Bususan. Sampai hari ini, wanita itu masih menjadi penguasa istana. Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat siapa yang datang, tetapi kursi sedan itu tampaknya. Penguasa istana Si Biao datang sendiri. Prajurit itu sangat terkejut sehingga dia menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah para pengunjung Istana Bususan. Sebuah tandu putih yang ditutupi kain kasa awan bergerak di antara awan-awan. Dua wanita cantik dengan rok pasir putih kutub mengikuti tandu itu. Di bawah tandu itu, tidak ada apa-apa, tetapi meskipun begitu,
tandu putih itu perlahan terbang di udara dan melaju menuju gerbang neraka. Pada saat ini, banyak seniman bela diri semua menatap tandu putih itu. Mereka semua tahu siapa pemilik tandu itu. Tidak ada yang berani maju dan bertabrakan dengan pemilik tandu itu. Bahkan sesepuh Cikong itu penuh hormat dan tampak sangat berwibawa di wajahnya, menatap kedatangan tandu itu dengan sangat serius. Mengenai kedatangan penguasa paviliun Tianji, meskipun itu juga menyebabkan keributan, dibandingkan dengan pemilik tandu itu, penguasa paviliun Tianji tidak lagi begitu diperhatikan. Bagaimanapun, wanita di tandu itu telah mengejutkan seluruh alam bawah ratusan tahun yang lalu. Sekarang, ratusan tahun kemudian, wanita itu masih menakut-nakuti seluruh alam bawah. Tidak ada yang berani melawannya, apalagi menentang idenya. Karena dia adalah Si Biao, wanita dengan asal-usul misterius dan identitas legendaris. Tidak seorang pun tahu kapan Si Baguio muncul, dan tidak seorang pun tahu asal-usul Si Baguio. Namun, ada konsensus bahwa Si Biao memiliki kekuatan yang kuat. Dalam ingatan Anda, tampaknya sejak hari ketika Anda mengetahui nama Si Biao telah menjabat sebagai pemimpin Istana Bususan. 500 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bahkan hingga hari ini, masih demikian. Seiring berjalannya waktu, banyak orang kuat yang memilih untuk tidur dalam pengasingan karena mereka tidak dapat menahan bahaya yang dibawa oleh berlalunya waktu. Tetapi bagaimana dengan Si Biao? Dia seperti tidak akan menjadi tua. Dia sama sekali mengabaikan dampak dari berlalunya tahun. Wajahnya sama seperti 100 tahun yang lalu. Mengerikan, karena tidak seorang pun tahu cara apa yang digunakan Si Biao untuk lolos dari pengaruh waktu. Kursi sedan putih itu terbang perlahan dan mendatangi orang-orang. Dua wanita yang mengikuti kursi sedan itu mengangkat rok mereka dan berjongkok, memperlihatkan pergelangan kaki sementara yang putih dan lengan lemak yang menggumpal seperti batu giok, dan dengan lembut mengangkat tirai sedan. Pada saat ini, melihat tirai mobil akan segera terangkat, semua orang tidak dapat menahan napas dan menatap bagian belakang tirai mobil. Telah banyak dikatakan bahwa Si Biao hampir tidak pernah meninggalkan Istana Bususan. Karena Si Biao memikul tanggung jawab yang berat dan bertanggung jawab untuk menjaga saluran antara sisi bawah dan sisi atas. Oleh karena itu, meskipun ada ribuan seniman bela diri yang hadir, hanya sedikit yang benar-benar melihat wajah Si Biao. Hal ini juga membuat banyak seniman bela diri penasaran dengan wajah Si Biao. Sekarang, Si Biao akhirnya muncul, yang membuat orang-orang menantikannya. Mereka tidak sabar untuk melihat seperti apa rupa penguasa istana legendaris dari Istana Bususan. Tirai mobil diangkat dengan lembut. Kedua wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Penguasa istana, kita sudah sampai." Dalam beberapa kata, pemandangan di atas kota Lidu tergambar dengan jelas dalam sekejap. Ya, sebuah suara lembut terdengar dari kursi sedan. Ikuti dengan saksama. Kemudian dia melihat sosok yang lemah, tanpa tulang dengan postur ramping seperti pohon willow, perlahan berjalan keluar dari kursi sedan. Sosok itu sangat tinggi dan anggun, yang membuat semua orang gemetar. Sungguh postur yang luar biasa. Ketika publik melihat wajah sosok itu, seluruh orang seperti membatu dan terpana. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Cantik. Ya, hanya ada sedikit kata di dunia yang dapat menggambarkan kecantikan sosok itu. Wajah yang halus seputih salju. Ada sentuhan merah muda di mulut kecil Cherry. Sepasang mata dan fang terlahir dengan pesona, dan ada jejak pesona di antara kerutan dan senyum. Fitur wajah yang halus seperti produk giok dengan pengerjaan yang luar biasa, seolah-olah alami, yang sangat langka. Banyak seniman bela diri yang hadir, dari semua kekuatan utama, secara alami berpengetahuan luas. Meskipun ada banyak wanita cantik di tingkat bawah, hanya Leng Binghan yang benar-benar dapat menempati peringkat di antara wanita cantik teratas. Sekarang, ada guru lain, Baguio. Tidak terbayangkan bahwa Master Istana Giok Hijau bisa begitu menawan. Saya pikir dia adalah seni bela diri teratas dan tidak memperhatikan wajahnya, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa wajahnya benar-benar cantik, bahkan lebih cantik dari Leng Binghan, orang suci sekte Dewa Salju dan yang lainnya. Ya, terutama temperamen pemimpin istana Si Biao. Itu alami, itu seperti kecantikan gunung es. Orang tidak berani mendekatinya dengan momentum dingin itu. Wanita ini seharusnya hanya ada di surga. Jarang melihatmu lagi di bumi. Banyak seniman bela diri terkejut dengan wajah Si Biao dan terkejut di hati mereka.
Mereka semua menatap si Biao. Pada saat ini, dua wanita cantik di sebelah si Biao tiba-tiba batuk beberapa kali, suara mereka dingin, dan berkata dengan dingin, jika kamu berani menatap penguasa istana lagi, kamu akan mencungkil matamu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan kedua wanita itu, mereka semua gemetar dan kedinginan. Mereka dengan cepat menarik kembali pandangan mereka dan tidak berani menatap si Biao lagi. Di bawah tatapan orang-orang, si Biao keluar dari kursi sedan dan mendatangi orang-orang. Alisnya sedikit gemetar dan berkata dengan lemah, "Bisakah seseorang keluar?" Tetua Cikong menatap si Biao. Ia pernah bertemu si Biao sekali, tetapi itu hanya satu sisi. Oleh karena itu, ia tidak terlalu terkejut dengan wajah cantik si Biao. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah si Biao masih semuda usianya lebih dari 100 tahun yang lalu. Mendengar pertanyaan si Biao, Tetua Cikong tersenyum dan bergegas maju dan berkata, "Pemimpin istana si Biao, saya sudah menunggu di sini. Saya belum melihat seorang pun keluar dari gerbang neraka." Ya, si Biao bahkan tidak melihat Tetua Cikong, tetapi mengangguk sedikit. Orang tua, sungguh konyol bahwa beberapa orang berani menyebut diri mereka tua di depannya. Usianya telah lama menjadi misteri. Di depannya, Tetua Cikong baru berusia 200 tahun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Tetapi si Biao terlalu malas untuk peduli dengan ini. Dia hanya melihat sekeliling. Sesaat kemudian, matanya tertuju pada penguasa paviliun Tianji dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa tidak menghitung ramalan dan melihat bagaimana takdirnya?" Tidak bisa melihat, tidak bisa dikatakan rusak, dan tidak bisa melihat. Hanya saling memandang, penguasa paviliun Tianji tahu apa yang sedang dibicarakan si Biao. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah, orang seperti ini jarang di dunia. Ya, si Biao mengangguk dan berkata dengan serius, "Kapan kamu akan keluar?" "Segera," penguasa paviliun Tianji berkata. Banyak seniman bela diri semuanya tampak bingung dan bingung. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh penguasa istana Baguio dan penguasa paviliun Tianji? Mengapa begitu misterius sehingga orang-orang tidak tahu mengapa? Tetapi saat itu, begitu suara penguasa paviliun Tianji jatuh, kedua sosok itu bergegas keluar dari pintu neraka. Ketika publik melihat kedua sosok itu, mereka semua gemetar dan bergegas melakukan aksi massa untuk mengepung kedua orang itu. "Suling, apakah kamu akhirnya berani keluar?" Mata Tetua Cikong suram dan berteriak dengan marah.